Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Betel Media, kembali lagi bersama kami di cerita Nabi Muhammad SAW dengan judul kali ini dengan para pengorbanan. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di bulan Jumadil Awal 40 tahun sebelum bi'tsah atau terutusnya Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib yang saat itu telah memiliki beberapa orang putra kembali menggegerkan kota Mekah. Bak seorang raja dikawal para punggawa. Beliau berjalan penuh wibawa memimpin putra-putranya menuju Ka'bah, sebuah keluarga yang begitu disegani di Mekah. Berjalan tenang dan mantap, namun wajah sang ayah jelas menampakkan kegelisahan. Memang ketampanannya mampu menimbun usianya yang sudah tidak muda lagi. Akan tetapi rasa gelisah telah mengalahkan segalanya hingga nampak jelas di wajah pemuka Quraisy itu. Penduduk Mekah terbelalak menyaksikan pemandangan aneh hari itu. Mereka keluar rumah dengan penuh tanda tanya. Sehari sebelumnya, keluarga bangsawan kaum Quraisy ini telah melaksanakan pembicaraan serius perihal nazar yang telah diucapkan Abdul Muthalib beberapa tahun silam. Mendengar hal itu, ke-10 putranya tercengang. Tak percaya kalau ternyata setelah dewasa, salah satu dari mereka harus merasakan pedihnya sayatan pedang dari ayahnya sendiri. Sebenarnya, urusan kematian bagi mereka bukanlah suatu yang menakutkan, apalagi jika harus mati di tangan ayah sendiri demi memenuhi nazarnya. Itu sama sekali bukan sesuatu yang harus ditakuti. Bahkan mereka beranggapan itu merupakan kematian yang cukup terhormat. Yang mereka takuti adalah menyaksikan kematian saudara sendiri tepat di depan mata tanpa dapat melakukan apapun baginya. Hal itu lebih daripada sabetan pedang beracun ke tubuh mereka. Kini putra-putra Abdul Muthalib benar-benar bingung, dan memang layak bingung. "Wahai ayah, apa yang harus kami lakukan?" tanya putranya ketika mendengar penjelasan beliau. "Tulislah nama-nama kalian pada anak panah." Dengan mantap ia menjawab. Mereka pun melakukan apa yang diperintahkan ayahnya. Keesokan paginya, mereka keluar menuju Ka'bah untuk melaksanakan undian sebagai penentu siapa yang akan dikorbankan. Ketika mentari mulai memamerkan kemenangannya, mengusir gelapnya malam, keluarga yang tengah diliputi kegelisahan itu tengah berdiri menguatkan diri, menerima kekalahan untuk memenuhi nazar di hadapan juru ramal kota. Bagi Abdul Muthalib, nazar tidak bisa diabaikan karena urusan ini berkaitan dengan Tuhan. Meskipun begitu, beliau merasa limbung ketika membayangkan seandainya yang harus dikorbankan adalah Abdullah, si bungsu kesayangannya yang kini ketampanannya sedang mekar. Untuk meneguhkan hatinya, beliau meminta agar juru ramal segera melakukan pengundian. Masyarakat Mekah hanya mampu menatap ketika pemimpin mereka itu menyerahkan beberapa anak panah yang telah tertera nama-nama putranya. Anak panah telah berada dalam genggaman juru ramal. Semua mata memicing ingin menyaksikan siapa yang bakal keluar dari undian tersebut. Tapi Abdul Muthalib tegang. Seandainya boleh memilih, mungkin lebih baik beliau menghadapi ratusan pasukan perang meskipun tanpa senjata, daripada harus menunggu beberapa menit yang sangat mengerikan itu. Apalagi ketika beliau menatap si bungsu nan tampan Abdullah. Beliau benar-benar merasa pedih jika membayangkan Abdullah yang akan menjadi korban dari nazarnya. Penantian itu serasa menyodorkan kepala sendiri ke mulut singa padang pasir yang tengah kelaparan. Sesaat kemudian, undian segera dilaksanakan. Semua mata menatap, setiap hati tegang, dan jantung siapapun berdenyut tak menentu seperti seorang peserta lomba baca puisi di pasar Ukhaz yang lupa barisan kata-katanya. Dan apa yang dikhawatirkan Abdul Muthalib menjadi kenyataan. Ternyata yang keluar dari hasil undian adalah Abdullah, putra kesayangan. Seketika itu tubuh beliau seolah tercerabut tulang belulangnya.
lunglai bagai pakaian basah hendak dijemur, hatinya bagai tipelatuk ular berbisa tanpa diberi aba-aba. Semua orang menutup mulut, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sungguh, seandainya yang terpilih bukanlah Abdul Muthalib berniat mengadakan pesta sebagai ucapan rasa syukur. Namun, takdir berbicara lain. Bagaimana kisah selanjutnya? Terus saksikan di Baitul Media Podcast Mingguan, cerita kisah Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.